Halo pemirsa, saya Brigpol Intan Anansi akan mengajak Anda berbincang dengan sosok anggota Polri yang memiliki dedikasi untuk mencerdaskan generasi muda dalam program Talk Show Presisi. Berawal dari keprihatinan dengan kondisi anak-anak putus sekolah di wilayah tugasnya, seorang Babin Kamtibmas Polsek Kembangan Jakarta Barat, Aibtu Agus Rianto, membangun ruang kelas di tengah-tengah lapak pemulung. Niat tulus tersebut tak lepas dari keseharian Aibtu Agus yang memang tugasnya melekat dengan masyarakat. Sebelum pandemi COVID-19 melanda, Aibtu Agus yang kerap berkunjung ke daerah kumuh miris melihat anak-anak sedang membantu orang tuanya mengais rejeki mengumpulkan sampah. Akhirnya, Aibtu Agus mendirikan sekolah non-formal dan Taman Pendidikan Al-Quran yang diberi nama TPA Maju Bersama pada tahun 2018 lalu dengan bermodalkan barang-barang bekas berupa meja kayu dan 2 kursi panjang. Lokasi awalnya pun hanya di bedeng-bedeng ataupun gubuk milik warga dengan hanya 8 siswa yang mengikuti kelas. Proses pembelajaran khusus TPA dilakukan setiap Senin hingga Jumat pada siang hari. Sementara untuk PKBN dijadwalkan pada hari Sabtu dan Minggu. Seiring berjalannya waktu, kegiatan mulia Aibtu Agus semakin mendapat dukungan penuh dari warga sekitar. Kini, tak hanya dirinya yang mengajar, sejumlah relawan juga membantu mendidik sekitar 80 anak di sekolah tersebut. Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah itu masih punya satu mimpi untuk anak didiknya. Dirinya tengah bersiap mendaftarkan TPA Maju Bersama ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta secara resmi. Aibtu Agus berharap agar anak-anak yang belajar di TPA Maju Bersama mendapatkan pendidikan secara formal sehingga mereka bisa mewujudkan cita-citanya. Saat ini sudah hadir bersama saya Aibtu Agus Rianto Amir, Babin Kamtibmas Kelurahan Srengseng Polsek Kembangan, Polres Metro Jakarta Barat. Selamat datang Aibtu Agus di Talk Show Presisi. Salam presisi. Salam presisi. Baik Pak, seperti informasi yang sudah kita ketahui tadi, Bapak ini Babin Kamtibmas yang mendirikan sekolah di kawasan yang kumuh. Bisa diceritakan Pak, bagaimana Bapak menginisiasi program tersebut hingga mendirikan sekolah di kawasan itu Pak? Baik, iya. Semenjak saya menjabat sebagai Babin Kamtibmas yang sudah berjalan selama mau 5 tahun ya, dalam kesehariannya kita selalu berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kunjungan dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, dan di sudut-sudut yang mungkin tidak terpantau ya. Sering kita melihat di selam area atau pemukiman pemulung. Di situ saya sering melihat anak-anak yang seharusnya mereka itu bersekolah, tapi mereka membantu orang tuanya mengumpulkan barang-barang bekas. Kemudian saya tanyakan kepada anak dan orang tuanya, kenapa tidak sekolah? Dari mereka jawabannya, mereka secara ekonomis memang tidak mampu, dan mereka membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari awal inilah kemudian saya berinisiatif untuk mengajak mereka membentuk kelompok belajar bersama awalnya ya, di sudut-sudut bedeng di pemukiman pemulung tersebut. Iya. Baik Bapak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa anak-anak ini juga turut membantu ekonomi keluarga ya Pak? Iya, betul. Pertama kali saat Bapak mengutarakan niat Bapak membangun sekolah ini, bagaimana respon warga sekitar? Adakah kendala yang Bapak hadapi? Awalnya sih dari mereka ya ada yang setuju, yang tidak setuju. Karena apa? Di satu sisi mereka harus tetap bisa mendapatkan uang, ya nggak? Dan anak ini untuk membantu mereka. Tapi di satu sisi anak ini juga punya kemauan. Anak ini sebenarnya mau belajar, cuman karena mungkin orang tuanya yang menyuruh mereka untuk ikut membantu, jadi
awalnya sih orang tuanya kurang memberikan respon. Tetapi ketika kita kemudian belajar bersama, akhirnya mereka bisa melihat, dan kemudian mereka pun juga merespon dengan baik dan memberikan waktunya kepada anaknya untuk bisa bergabung dengan kami. Oke, baik Pak. Kemudian anak-anak boleh bergabung di sekolah Bapak ini mulai dari usia berapa Pak? Untuk anak-anak yang saat ini bergabung dengan kami dari usia 4 tahun sampai dengan 13 tahun. Iya. Itu untuk yang tingkat TPA ya. Tapi untuk yang sekolah paket atau PKBM itu dari usia 14 sampai 50 tahun ada. Oh baik, berarti mulai remaja sampai lansia juga ada Iya, di sekolah itu ya betul, Pak? iya. Baik Bapak, kemudian fasilitas pendidikan ini dari mana saja Pak? Hingga akhirnya bisa mendirikan tempat belajar. Untuk fasilitas ini adalah kita mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan ya. Dari meja dan kursinya itu ya semuanya barang-barang bekas, termasuk papan tulis dan prasarana yang ada. Kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekitar. Kita kumpulkan kemudian kita jadikan sarana. Iya. Baik, jadi dari pengumpulan itu terus seperti dimanfaatkan kembali Iya, seperti kita itu. manfaatkan. Baik, biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan di sekolah-sekolah ini Pak? Tapi tahan dulu Pak. Talk Show Presisi akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.